Shalom, kita jumpa di program acara Street Justice. Kali ini saya akan menyampaikan topik tentang hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Saya akan bacakan dalam Amsal 18 ayat 21, berkata, "Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan makan buahnya." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Jadi apa yang kita perkatakan akan kembali kepada kita. Apa yang kita katakan akan kena kepada kita. Dan kalau kita memperkatakan sesuatu yang baik, hasilnya yang kita nikmati juga baik. Tapi kalau kita memperkatakan sesuatu yang buruk, itu juga yang akan terjadi dalam hidup kita yang memperkatakannya. Itulah sebabnya Raja Salomo dalam Amsal 18 ayat 21 ini berkata hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dan tentu Raja Salomo juga sudah mengalaminya dalam hidupnya. Selama dia memerintah menjadi raja di Israel, semua dia lakukan, semua dia alami, sehingga dia bisa menulis hal ini. Walaupun sangat disayangkan akhir hidupnya, dia terjerat dengan penyembahan berhala. Tetapi hikmat yang Tuhan berikan, itu kita bisa belajar dari sana, dari Raja Salomo, bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Itu yang memang Tuhan Yesus juga ajarkan. Kalau iya, hendaklah kamu katakan iya. Kalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selebihnya daripada hal itu berasal dari si jahat, kata Tuhan Yesus. Jadi ada seorang yang punya dua anak, dan kedua anak ini hampir setiap hari bertengkar. Nah, seorang ibu ini ketika menghadapi kedua anak ini, selalu dia mengatakan, "Kamu bikin mama cepat mati, kamu bikin mama cepat mati." Ya, sejak usia 40 lah atau 35 gitu ya. Anak-anak baru bertumbuh, anak-anak kadang-kadang memang nakal gitu ya. Tetapi orang tua tidak boleh memperkatakan kata-kata yang buruk karena ini yang dialami. Nah, ibu itu kemudian di usia 45 benar-benar meninggal di usia muda karena perkataannya yang dia hidupi. Ya, dia mengatakan, "Engkau bikin mama cepat mati. Kamu bikin mama cepat mati." Berulang-ulang, hampir setiap hari dia katakan ketika anak itu bikin jengkel hatinya, perasaannya tersakiti. Dan itu yang terjadi dalam hidupnya sehingga meninggal di usia muda. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biar kita belajar dari hal ini supaya kita tidak mengalami. Sebab ada orang-orang yang mengatakan bahwa saya salah mengatakan, saya khilaf dan lain sebagainya. Tapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, dari Amsal, dari tokoh-tokoh Alkitab, dan juga dari orang-orang di sekitar kita, kita belajar bahwa ada orang-orang yang mengalami hal yang buruk yang terjadi dalam hidupnya, itu karena perkataannya. Jadi perkataannya buruk, perkataannya tidak memberkati, sehingga dia mengalami kutuk dalam dirinya. Karena ada celah yang dibuka, yaitu celah perkataan. Dan kita tidak boleh membuka celah karena iblis sebenarnya tidak tahu isi hati kita, yang tahu hanya Tuhan. Iblis tidak tahu yang ada di pikiran kita, tetapi iblis tahu apa yang kita katakan. Ketika kita memperkatakan yang buruk, maka iblis itu akan menangkap perkataan kita yang buruk dan akan dikembalikan kepada kita dengan bentuk panah api dari si jahat. Panah api itu adalah kuasa perkataan negatif yang ditembakkan kepada kita kembali. Itu namanya panah api dari si jahat. Kalau kita memperkatakan sesuatu yang buruk, maka itu akan kembali kepada kita karena iblis menangkapnya. Itu kesempatan iblis untuk menyerang kita dengan perkataan kita. Itu sebabnya mari perkataan kita
kita penuhi dengan perkataannya Tuhan. Bagaimana caranya supaya perkataan kita dipenuhi dengan perkataan Tuhan? Maka di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, di sana dikatakan, Filipi pasal 2 ayat yang kelima, bahwa kita harus punya pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Di sana dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran dan perasaan kita itu harus kita letakkan di dalam pikiran dan perasaan Yesus Kristus, supaya pikiran dan perasaan Kristus itu ada di dalam jiwa kita. Lalu apa yang kita perkatakan adalah perkataan firman Tuhan, perkataan Kristus yang membawa damai sejahtera, yang membawa kelepasan, yang membawa pengajaran, yang membawa didikan, yang membawa hal-hal yang positif, yang baik, karena perkataan Kristus adalah kebenaran. Dan kalau kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Nah, ini bulan kemerdekaan di Indonesia, tanggal 1 Agustus. Tadi saya baru mengibarkan bendera. Ya, itu anjuran dari pemerintah, anjuran dari pengumuman di grup RT kami. Dan itu kita lakukan. Kenapa mengibarkan bendera? Karena Indonesia sudah merdeka. Waktu Indonesia belum merdeka, yang berkibar bukan bendera Indonesia, tapi bendera penjajah. Ada bendera Jepang, ada bendera Portugis, ada bendera Belanda, dan bendera-bendera yang menjajah kita dulu. Zaman kerajaan juga bukan bendera Indonesia, bendera kerajaan-kerajaan. Tapi karena Indonesia sudah merdeka dan benderanya adalah bendera merah putih, maka yang dikibarkan bendera merah putih. Demikian juga hidup kita. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan ketika kita percaya kepada Dia. Kita mengambil keputusan untuk mempercayai Tuhan. Dan harus kita memperkatakan bahwa hidup kita sudah merdeka. Kita tidak lagi diperhamba dengan dosa. Kita tidak diperhamba lagi oleh penjajah hidup kita. Yaitu iblis menjajah kita. Iblis menguasai kita dan mengalahkan kita sebelum kita kenal Tuhan. Tapi setelah kita kenal Tuhan, maka kita dimerdekakan. Ketika kita dimerdekakan, maka kita bebas melakukan sesuatu, tentunya kebebasan yang di dalam Tuhan, bukan kebebasan sebebas-bebasnya. Kebebasan di dalam Tuhan adalah kebebasan untuk melayani, kata firman Tuhan. Ya, jadi kita bebas melayani sesama, kita bebas jadi berkat buat sesama, bukan bebas melakukan dosa, bukan bebas melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari perkataan kita, lidah kita penuhi dengan pujian, dengan ucapan syukur, dengan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan menaruh kata-katanya di dalam hati dan pikiran kita, dalam perasaan kita. Kita diberkati dengan perasaan yang damai sejahtera, perasaan yang penuh dengan sukacita, perasaan yang penuh dengan ketenangan, sehingga kita bergerak bebas, kita melakukan pelayanan kita, pekerjaan kita dengan bebas, menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Kita jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Itu yang harus kita renungkan dalam hidup kita hari ini. Bahwa hidup kita benar-benar dikuasai oleh lidah. Kita perkatakan, ya, lidah kita penuhi dengan perkataan-perkataan Tuhan. Sehingga apa yang kita katakan itu adalah kata-kata Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan juga kita kerjakan untuk Tuhan. Ketika kita dipenuhi lidah kita dengan perkataan Tuhan, maka itu akan berdampak dalam apa yang kita lakukan, yang akan kita kerjakan. Ketika kita memperkatakan sesuatu yang positif, kita berkata bahwa aku bisa, aku sanggup karena Tuhan bersama-sama dengan aku. Penyertaannya sempurna dalam hidupku. Aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Maka itu yang akan kita alami dalam hidup kita. Tapi kalau kata-kata kita sebaliknya, kita ngomong sama Tuhan, Engkau tidak adil Tuhan, Engkau meninggalkanku. Kurasa Engkau tidak peduli lagi dengan aku. Sebenarnya itu bukan kata-kata yang bisa membangun hidup kita, tapi melemahkan. Bahkan kata-kata itu akan membuat kita kalah.
kita menyerah, kita tidak punya pengharapan. Mari kita timbulkan pengharapan dalam hidup kita dengan perkataan-perkataan yang membangun iman kita, yaitu perkataan yang dari Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Mari lidah kita penuhi dengan sarana, saluran kehidupan, yaitu air kehidupan yang dari Tuhan. Kita minum air kehidupan yang dari Tuhan, yaitu hadiratnya, kehadirannya yang bersama-sama dengan kita. Ketika kita dipenuhi dengan kecemasan, hidup kita diperhadapkan dengan kekhawatiran, mari kita lawan kekhawatiran itu dengan kata-kata kita yang mengatakan, ya kita perkatakan, Tuhan menyertai aku tidak perlu khawatir, aku tidak boleh takut, aku tidak boleh cemas. Sebab penyertaannya sempurna dalam hidupku, dan Tuhan pasti akan menolongku. Tuhan pasti akan memberikan apa yang aku perlukan. Jadi kita katakan terus menerus. Seperti janda ketika menghadap hakim yang digambarkan oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan bagaimana orang berdoa dengan tidak cemu-cemu. Dia selalu memperkatakan, belalah hakku, belalah hakku, belalah hakku. Dia mengatakan begitu dengan hakim, sehingga hakim segera membenarkan wanita ini. Nah, itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita tidak cemu-cemu memperkatakan kata-kata yang positif atau doa kita kepada Tuhan. Sebab doa tentunya bukan sesuatu yang jelek, bukan sesuatu yang negatif. Tapi doa kita adalah doa memohon berkat, baik untuk diri sendiri, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, sahabat, teman, bahkan kota kita, bangsa kita, supaya diselamatkan. Kita mendoakan, kita memperkatakan kata-kata yang menghidupkan, sebab hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi kita memperkatakan kehidupan supaya kita hidup. Ada orang-orang yang mendengungkan kematian. Mati syahid, mati jadi pahlawan dan lain sebagainya. Berani mati. Ada pasukan berani mati. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan itu harus menjadi pasukan-pasukan Tuhan yang berani hidup. Hidup bersama dengan Tuhan. Karena kita pasti hidup ketika kita percaya kepada Tuhan. Kita hidup selama-lamanya, kata firman Tuhan, kalau kita percaya dan melakukan kehendak Tuhan. Tetapi orang yang fokusnya kepada kematian, hidupnya fokus kepada yang namanya jadi pahlawan, ya, hidupnya tidak akan membuahkan apa-apa. Ketika sudah mati, ya sudah, tidak dikenang lagi, dilupakan orang, kecuali kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus sudah pernah lakukan. Memang pengikut Tuhan, kita melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Apa yang Yesus pernah lakukan di bumi ini? Dia memperkatakan firman Tuhan. Tentu perkataan yang positif, perkataan yang menghidupkan. Dia memperkatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dia menceritakan sesuatu yang dari surga kepada dunia. Demikian juga hidup kita. Lidah kita penuhi dengan perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat, yang membangkitkan anugerah Tuhan, bahkan yang menyembuhkan, kata-kata yang menyembuhkan, kata-kata yang memulihkan. Itu yang harus ada dalam perkataan kita, sehingga kita jadi berkat buat sesama dimanapun berada. Hidup dan mati dikuasai lidah. Jangan sampai ini kita lepaskan dari hidup kita. Jangan sampai kita lalukan dalam hidup kita. Jangan kita lupakan bahwa hidup kita mati atau hidup kita dikuasai oleh lidah kita. Lidah kita harus memperkatakan kata-kata kehidupan, yaitu kebenaran firman Tuhan, sehingga yang kita katakan itu mengalirkan kehidupan kemanapun berada. Ingat bahwa air itu selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Biarlah hidup kita selalu dialiri dengan aliran-aliran kehidupan, supaya kita juga bisa mengalirkan aliran-aliran kehidupan itu kepada yang lain. Biar kita terus hidup dalam kerendahan hati, supaya air sungai kehidupan itu selalu mengalir dalam hidup kita, yaitu perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan khususnya, itu membangkitkan kehidupan bagi orang yang mendengarnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Kita memperkatakan masa depan yang penuh dengan harapan. Firman Tuhan ada banyak janji-janji yang kita bisa perkatakan, yang kita bisa deklarkan, yang bisa kita renungkan. Ya, firman Tuhan dalam
Yesua pasal 1 ayat 8. Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.